Kisah yang kedua. Ada 3 sekawan, 3 serangkai. Trio sekawan lah, sedang jalan-jalan. Tiba-tiba hujan turun. Pas hujan turun, mereka istirahat dulu. Bro, ke mana? Sini, kita istirahat dulu. Kita masuk ke gua. Mereka akhirnya istirahat di dalam gua. Hujannya makin turun, makin deras. Sampai akhirnya pas mereka lagi di dalam gua, istirahat di dalam gua karena hujannya deras, tiba-tiba ada longsor. Longsor besar sampai batu itu nutup pintu gua. Cekrek. Didorong, nggak bisa. Ditarik, komodei, didorong saja nggak bisa. Sampai akhirnya karena mereka sudah nggak bisa, akhirnya masing-masing ngobrol begini, bro, sepertinya kita nggak akan bisa keluar kecuali kalau kita ingat amal apa yang kira-kira paling ideal, paling spesial, amal yang paling ikhlas, amal yang paling baik yang pernah kita kerjakan. Akhirnya satu-satu diingat-ingat apa ya yang paling ikhlas, apa yang paling spesial, apa yang bisa menyelamatkan dari bencana ini, dari kecelakaan ini. Ada yang ingat, saya ingat, kata orang ketiga, orang yang kan ada 3 orang, kata orang ketiga, dulu saya pernah punya perusahaan, saya punya karyawan, pas mau gajian karyawannya nggak ada. Akhirnya uang gajiannya saya simpan, saya belikan domba jantan betina, saya gembalakan di padang rumput. Setelah beberapa tahun beranak pinak, berkembang biak, dombanya berkembang biak. Setelah bertahun-tahun datang karyawan yang dulu gajinya belum diambil. Bapak masih ingat dengan saya? Siapa ya? Mantan karyawan Bapak. Oh iya, yang gajinya belum diambil teh ya. Iya Pak, saya datang mau ngambil gaji. Oh iya, sini. Tuh lihat, itu domba ambil semua. Itu gaji Anda. Kata karyawannya, Pak, gaji saya nggak sebanyak itu. Gaji saya cuman ya UMD, upah minimum 2 domba. Karena upahnya kalau dibelikan cukup buat 2 domba lah. Upah saya cuma cukup buat beli 2 domba. Ini lebih dari upah saya. Kata majikannya, upah Anda saya belikan domba, dombanya saya gembalakan di padang rumput sampai akhirnya beranak pinak. Ini semua milik Anda, ambil. Bapak ini teh bukan ngejek, enggak, bukan ngejek, ambil semua. Serius Bapak, serius, ambil, diambil. Ya Allah, kalau seandainya amal itu memang amal yang istimewa, amal yang diterima, tolong selamatkan kami. 1. Orang yang kedua, ya Allah, saya pernah punya sepupu. Sepupu saya cantik, saya suka, saya cinta. Saya ajak nikah tapi dianya nolak-nolak. Sampai akhirnya ya Allah, sepupu saya datang pinjam uang. Saya bilang, boleh saya kasih uang, tapi serahkan dirimu untukku. Karena kepepet ya Allah, akhirnya dia mau juga. Tapi setelah saya berduaan dengan dia, sepupu saya bilang, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau dekati kecuali dengan jalan yang halal. Saat itu juga ya Allah saya ingat dan saya serahkan, ya sudahlah ambil uangnya. Bebas, sudah silakan ambil uangnya, ini ngasih. Ya Allah, kalau seandainya itu memang diterima amalnya, tolong selamatkan kami dari gua. 2. Yang ketiga, ya Allah, saya punya orang tua. Orang tua saya sudah tua, orang tua saya sudah senior, orang tua saya sudah sepuh, dan saya punya anak kecil. Setiap hari saya pulang, sebelum saya tidur, saya peras susu. Dari kambing saya peras, kemudian saya kasih ke bapak ibu saya. Ibu silahkan diminum, bapak silahkan diminum. Dan anak saya datang, bapak, Aa juga mau susu. Shh, nanti dulu. Aki heula. Kakek dulu. Bapak, tapi ada juga haus. Shh, nanti dulu. Kakek dulu. Sampai satu hari ya Allah, saya pulang terlambat. Saat saya datang, saya perah susu, kemudian saya datang ke kamar, bapak ibu saya sudah tidur. Anak saya nangis-nangis lagi, ya Allah. Bapak, ade haus, bapak, Aa haus. Shh, tunggu dulu.
Bapak dulu, ibu dulu, kakek nenek dulu. Sampai waktu fajar tiba, mereka belum bangun-bangun dan terus saya tunggu. Dan anak saya ketiduran karena mereka kelaparan. Ya Allah, kalau seandainya apa yang saya lakukan itu diterima oleh-Mu, tolong selamatkan kami dari bencana ini. Dan akhirnya batu tergeser, pintu terbuka, mereka keluar. Apa kata Allah? Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah perintahkan saya untuk berbakti, dan Allah tidak akan menjadikan saya orang yang sombong lagi celaka. Kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang susah rasanya untuk merendahkan hati, cek jangan-jangan ada masalah hubungannya dengan orang tua. Kalau kita susah untuk menerima kebenaran, sombong itu enggak mau menerima kebenaran. Boleh jadi di antara sebabnya karena dia punya hubungan yang enggak bagus sama ibunya, sama bapaknya. Kisah ketiga. Kisahnya insya Allah masyhur semua, familiar, populer semua kisahnya. Kisahnya semua ke ayat ini, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau mau bahagia, kalau mau sukses, kalau enggak mau celaka, kalau enggak mau rugi, kalau enggak mau bangkrut, kalau enggak mau susah, kalau mau bahagia, kalau mau untung, seterusnya, periksa hubungan kita dengan orang tua kita. Datang sahabat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah lagi ngumpul sama sahabat yang lain. Ada apa? Ya Rasulullah, sini ya Rasulullah, ikut kami ya Rasulullah. Ada apa? Sahabat panik. Ya Rasulullah, ada yang lagi sekarat ya Rasulullah. Terus kenapa? Kita sudah talkinkan, tapi enggak bisa ngikutin. Qul la ilaha illallah. La astati'u dzalik. Mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa, tapi mengucapkan kalimat la astati'u dzalik bisa. Padahal lebih susah. Astati'u dzalik. Kadang kalau kita, lisan kita, lidah kita mengucap huruf-huruf ini itu salah wae kalau belajar tajwid teh. Za, kata orang yang ahli tajwid, za itu ujung lidah nempelnya di gigi seri, dinding bagian dalam. Ini gigi seri atas bawah, gigi seri atas punya dinding. Di dindingnya ujung lidah kita, misal ini gigi seri, ini lidah, ujung lidah nempel di dindingnya. Ujung lidah nempel di dinding gigi seri bagian atas. Za, susah. Za, la to astati'u dzalik. Kalimat yang jauh lebih susah, huruf yang jauh lebih susah bisa dilafazkan. Tapi huruf kalimat yang jauh lebih mudah susah dilafazkan. Qul la ilaha illallah. La astati'u dzalik. Kalau kita yang menalkinkannya juga mungkin emosi. Nah, ari maneh? Ari la astati'u dzalik bisa, ari la ilaha illallah kenapa enggak bisa? Qul la ilaha illallah. La astati'u dzalik. Paniklah para sahabat datang ke Nabi. Nabi datang, kata Nabi, qul la ilaha illallah. La astati'u dzalik. Enggak bisa. Enggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, susah sakaratul mautnya, susah meninggalnya. Apa sebabnya? Rasulullah nanya, alahu ummun? Apa dia punya ibu? Punya ya Rasulullah. Panggil ibunya, dipanggil ibunya, datang ibunya, ditanya, ibu ini betul anaknya? Untung ibunya masih mengakui. Kalau enggak, bukan ya Rasulullah. Oh, repot. Untung masih mengakui, betul ya Rasulullah, itu anak saya. Ibu, ada apa dengan anak ibu? Kok sampai susah? Kok susah mengucap, susah sakaratul mautnya? Apa kata sang ibu? Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Ini anak-anak yang durhaka, ini anak bukan anak yang berbakti ya Rasulullah. Sampai akhirnya
memang simpati, empati ke sang ibu, tapi kasihan juga ke sang anak. Ini detik-detik terakhir. Kalau seandainya enggak husnul khotimah, khawatir akhiratnya celaka nanti. Meninggalnya juga susah, sakaratul mautnya juga susah, khawatir nanti kalau meninggalnya juga celaka. Akhirnya dirayulah ibunya, "Bu, ayolah Bu, maafkanlah Bu. Bu, ayolah Bu, maafkanlah Bu. Bu, nanti kasihan anaknya kalau dibakar di neraka. Bu, Bu, Bu," dan seterusnya. Sampai akhirnya kata sang ibu, "Ya sudah, saya maafkan." Betul Bu, dimaafkan? Dimaafkan. Dimaafkan. Oke, talkinkan lagi. Qul la ilaha illallah. Cekluk, meninggal. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah mewasiatkan aku untuk berbakti kepada ibuku dan Dia tidak akan menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka.